Terima kasih Pak Dono. Sangat menarik sekali dan komprehensif paparan Pak Dono Nugroho tadi bisa memberikan gambaran yang baik bagaimana proses perencanaan dan perancangan dari jalan tol di Trans Sumatera dan telah menunjukkan juga berbagai kesulitan tantangan yang bisa diatasi memanfaatkan berbagai teknologi perancangan seperti BIM dan juga teknologi survei yang eh, canggih. Pak Dono sudah memaparkan dengan sangat tepat waktu. Terima kasih sekali lagi. Baik, untuk menyingkat waktu, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, Pak Roni. Apakah Pak Roni sudah siap? Nanti Pak Dono mohon tetap hadir. Nanti kita akan ada diskusi setelah paparan Pak Roni. Ya, baik, Pak. Banyak pertanyaan kepada Pak Dono juga, ya, termasuk dari saya mungkin kalau ada waktu. Baik, silakan ke Pak Roni. Eh, Terima kasih, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Sebentar saya ingin membacakan Oh, ya. CV dari Pak Roni dulu. Pak Roni Kusuma Negara ini sarjana teknik sipil ya tentunya, dan beliau lahir di Kudus tahun 1979, jadi masih sangat muda. Beliau dari eh, apa namanya, PT Adikarya ya, Pak Roni ya. Dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Project Director pada proyek pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh sebagai proyek khusus atau strategis. Kemudian juga beliau pernah menjadi Project Manager sebelumnya, dan selain itu pernah menjabat sebagai Project Manager di divisi stasiun dan depo untuk lintas ruas Taman Mini Cibubur. Itu saya kira di LRT ya. Tentu tantangannya berbeda antara LRT dengan jalan tol. Beliau juga pernah menjabat atau memiliki pengalaman sebagai project manager untuk pembangunan gedung seperti hotel di Solo, Surakarta, di Bank Mandiri dan sebagainya. Jadi cukup beragam pengalaman beliau. Mari kita dengarkan paparan beliau yang pasti akan sangat menarik mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi di Jalan Tol Sigli Banda Aceh ini. Silakan Pak Roni. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Pak Iwan, Pak Tri Wijayanto, atau yang mewakili, kemudian Bapak Moderator Pak Profesor Krisna, serta Pak Dono. Izin Pak, mungkin kami sampaikan materi mengenai pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh tentang tantangan dan solusinya. Jadi proyek kami Pak saat ini, proyek jalan tol Sigli Banda Aceh ini secara lokasi ini berada di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi Pak, di Provinsi Aceh. Kemudian pemilik proyeknya itu PT Hutama Karya. Kemudian untuk pelaksanaannya itu dimulai sejak November 2018. Kemudian pada kontrak awalnya itu berakhir di 2021, dan kemudian dikarenakan adanya beberapa kendala sampai saat ini masih berproses dan direncanakan selesai pada bulan September 2024 ini, Pak. Kemudian pembiayaan kami Pak, kontraktor pre-financing JPF, kemudian jenis kontraknya itu unit price. Kemudian untuk lingkup pekerjaannya di seksi 4, jadi kami itu ada 6 seksi. Kemudian di seksi 4 ini kami mendapatkan desain RTA dari HK, kami tinggal melaksanakan. Dan kemudian untuk seksi 1, 2, 3, 5, dan 6 ini lingkup kami adalah desain and build. Jadi untuk pelaksanaannya, untuk fisiknya itu mulai dari pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan tanah,
perkerasan, struktur, kemudian fasilitas tol dan penunjang di luar dari pembebasan lahan, Pak. Jadi kami start sejak lahan sudah dibebaskan dan sudah bisa kita kerjakan. Mungkin secara peta lokasinya, Pak. Jadi kami mulai dari simpang susun Padang Tiji atau yang berada di sebelah kanan ini, kemudian berakhir pada Banda Aceh, Kota Banda Aceh atau di STA 74,214. Jadi secara total panjang badan jalannya adalah 74 kilo. Kemudian kami melewati 2 kabupaten. Kemudian secara lokasi ini kami juga melintas dari 2 ekosistem, Pak, di Selawah ekosistem dan Hulu Masin ekosistem. Kemudian kami juga melewati dari beberapa konservasi hutan. Kemudian pada sepanjang jalan tol ini kami juga terbagi menjadi beberapa ruas. Jadi ada 6 ruas, di mana 6 ruas ini kami terbagi menjadi 2 kabupaten dan ada 11 kecamatan. Kemudian kalau secara fisik dari total panjang 74 kilo panjang jalan yang kami kerjakan, itu kami terdapat pekerjaan utama struktur itu 47 buah, di mana tersebar dari sejak seksi 1 di STA 0 sampai dengan seksi yang ke-6, Pak, di STA 74 di Kota Banda Aceh. Kemudian kami 55 underpass, kemudian kami juga ada jembatan overpass, 6 interchange, kemudian kami ada 4 titik dari rest area yang berada di seksi 3 dan 4, yaitu yang di daerah Janto sampai dengan Blang Bintang. Untuk saat ini yang sudah operasional itu yang di seksi 2 sampai 6, Pak, yaitu yang di STA 26500 Limem sampai ke Kota Baru. Kemudian yang warna merah saat ini masih dalam proses konstruksi. Di luar dari seksi 4, Pak, lingkup kami juga ada desain. Jadi kami menerima KAK, menerima TOR dan desain awal dari PT Utama Karya selaku owner seperti yang kami paparkan, Pak. Jadi untuk badan jalan kami ada 3 jenis badan jalan, yaitu di main road-nya, kemudian di rem, dan di akses. Kemudian untuk strukturnya kami ada overpass. Posisi kami di ruas atau di lapangan, kami berkomunikasinya itu dengan konsultan pengawas, kemudian dengan PT Utama Karya selaku project director yang di ruas, dan kemudian kami berkoordinasi pada level atasnya pada divisi pembangunan jalan tol dari PT Utama Karya. Kemudian untuk desainnya kami berkonsultasi kepada PT Utama Karya yang di engineering, Pak, yang dikepalai oleh Pak Dono, di mana kami menunjuk konsultan perencana. Kemudian setelah kami melewati proses asistensi dengan PT Utama Karya, kami melanjutkan ke DPJT dan ke Kementerian PU di Direktorat Jalan Bebas Hambatan. Kemudian kalau untuk struktur organisasi proyek, kami sudah mengikuti dari ketentuan dari Kementerian PUPR, jadi membagi antara konstruksi dan GHSE, di mana masing-masing mempunyai tanggung jawab secara organisasi yang berbeda, sehingga independensi dari GHSE ini bisa berjalan dan terjaga dengan baik, Pak.
Jadi secara schedule pekerjaan, kami mulai dari pekerjaan yang pada saat itu secara lahan dan secara desain sudah dinyatakan untuk bisa kami kerjakan, Pak. Sehingga pada saat itu, pada saat kami mulai pekerjaan, kami mulai dari seksi 4 yang berada di Indrapuri dan Blang Bintang, dimulai sejak November dan berakhir pada bulan Mei 2020, di mana pada ruas ini kami sudah menerima desain sudah berupa RTA dari PT Hutama Karya. Kemudian untuk yang di seksi 3, 2, 6, 5, 1 ini kami bertahap, Pak. Kami jalankan eh, di mana secara desain kami mulai dan kami juga sambil menunggu adanya serah terima lahan yang kami terima dari PT Hutama Karya untuk siap kami kerjakan. Sehingga secara waktu pelaksanaannya menjadi bertahap, Pak. Namun untuk proses desainnya kami mulai semuanya sejak dari awal, sejak bulan November 2018, seluruh proses tahapan desain sudah kami kerjakan secara paralel. Terus, kemudian untuk manajemen keuangannya, jadi karena kontrak kami ini CPF, semua pembiayaan dibiayai dahulu oleh kontraktor, sehingga di sini kami melakukan satu strategi khusus, Pak, untuk memitigasi resiko adanya potensi kenaikan apa, bunga bank akibat beberapa kendala yang berada di kami maupun yang berada di owner. Sehingga mungkin secara keuangan ini, strategi keuangan ini memang untuk CPF kita perlu satu strategi khusus untuk mengantisipasi atau memitigasi resiko-resiko yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari. Terus. Untuk secara tahapan desainnya, tadi sekira sudah secara detail sudah disampaikan oleh Pak Dono. Jadi kami menerima dari owner, dari PT Hutama Karya selaku BUJT, itu berupa basic design, kemudian kriteria desain, spek, kemudian KAK, dan BG atau kontrak awal yang merupakan acuan dari perhitungan awal kami berkontrak dengan owner. Kemudian setelah kami dapatkan data-data tersebut, kami secara internal melakukan proses penunjukan perencana, Pak, sebagai pelaksana desain untuk melaksanakan proses desain pada masing-masing ruas. Kemudian dilanjutkan dengan setelah ditentukan konsultannya, kemudian dimulai dengan adanya proses tahapan desain, pengumpulan data, dan evaluasi adanya data sekunder. Kemudian dilanjutkan survei-survei di lapangan. Setelah itu dilakukan penyusunan draft RTA oleh konsultan perencana. Jadi dari perencanaan kemarin kami membagi menjadi ada yang di badan jalan, di geometri jalan highway-nya, kemudian di strukturnya, dan geotek. Kemudian setelah itu dari desain yang dikeluarkan oleh perencana ini, selanjutnya kami lakukan evaluasi secara metode kerja, kemudian secara volume dan biaya, dikarenakan kami ada batasan-batasan kontrak, kemudian kami juga ada keterbatasan lokasi atau kesulitan mengenai metode kerja di lapangan, sehingga hal ini perlu kami sinkronkan sebelum kami sampaikan kepada tahap berikutnya kepada PT Hutama Karya untuk dilakukan proses persetujuan desain selanjutnya. Kemudian dari desain awal, Pak, yang kami terima, jadi
dari basic design, setelah kemudian kami melakukan kajian, melakukan pendataan dan evaluasi, dalam perjalanannya kami mendapatkan beberapa perubahan, di mana perubahan itu memang diperlukan yang ditentukan oleh kondisi detail di lapangan, adanya metode kerja yang tidak bisa kami aplikasikan, ataupun adanya permintaan dari instansi atau pemerintah daerah setempat untuk mengakomodir rencana kebutuhan pengembangan kawasan mereka setempat. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan BKSDA dan kehutanan untuk memastikan bahwa desain-desain yang kami pakai ini sudah sinkron atau optimal terhadap tugas dan wewenang mereka untuk melindungi kawasan konservasi hutan. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan BWS karena kami kebetulan desain jalan tol ini bersinggungan dengan rencana bendungan Selimem, yang mana hal ini memang menjadi ada satu pilihan prioritas antara dipilih jalan tol dulu, kemudian bendungannya dikalahkan atau disesuaikan, atau jalan tolnya yang mengalah dikarenakan bendungan Selimem ini sudah ada rencana desain yang sudah berjalan. Namun dalam pelaksanaannya dikarenakan penentuan atau pembayaran dari lahan sudah dilaksanakan dan diberikan kepada kami, sehingga itu menjadi pertimbangan untuk mendapatkan prioritas trase jalan tol ini yang dipakai. Kemudian pada pelaksanaan di proyek Sigli Banda Aceh, kami juga menggunakan BIM dikarenakan memang tuntutan dari teknologi yang terus berkembang, kemudian juga adanya aturan dan ketentuan atau perintah dari PT Utama Karya yang mengharuskan kami untuk melaporkan kegiatan dan membuat perencanaan-perencanaan desain menggunakan BIM. Kemudian ini adalah software BIM yang kami pakai di Sigli Banda Aceh, Pak Nur, secara umum juga sudah sama. Kemudian ini adalah produk fotogrametri yang kami peroleh dari pelaksanaan di lapangan. Dan kemudian mungkin saya sampaikan beberapa adanya tantangan dan solusi, Pak, di dalam pelaksanaan pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh. Memang secara pelaksanaan di lapangan banyak sekali terjadi kendala atau tantangan yang harus kami selesaikan atau kami hadapi. Namun dalam konteks ini kami sampaikan beberapa yang mayor. Jadi kami akan menceritakan mengenai bagaimana lokasi jalan tol yang memotong atau bersinggungan dengan patahan gempa yang berada di Sesar Selimem dan Sumatera, kemudian adanya konservasi kawasan hutan ini juga yang menjadi prioritas bagi BKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup, serta juga menjadi arahan dari Kementerian PU dan Hutama Karya selaku pemilik proyek untuk kami selalu menjaga adanya keseimbangan lingkungan. Kemudian juga adanya keterbatasan material, keterbatasan peralatan dan sumber daya dikarenakan lokasi yang berada di di ujung dari Pulau Sumatera, dan kemudian yang terakhir adanya tantangan yang perihal sosial budaya masyarakat, yang mana di sana merupakan lokasi bekas konflik yang masih meninggalkan trauma yang masih belum selesai. Kemudian yang mengenai patahan gempa, terus di mana kami mendapatkan data bahwa tol Sigli Banda Aceh ini memotong 2 sesar. Jadi yang pertama ini yang di Sesar Selimem di STA 21 ini memang secara trase, secara rute ini kami memotong langsung sesar aktif Selimem.
Kemudian yang kedua ini yang di sesar Sumatera, ini berada di Aceh Besar, ini bersinggungan namun kurang dari 10 kilometer, di mana secara ketentuan apabila kurang dari 10 kilometer maka kami harus menggunakan SSRA. Jadi dari pengecekan SSRA, dari respon spektral dari yang kami peroleh dari website Bina Marga, di mana dikarenakan adanya dua kondisi tadi, sehingga mengharuskan kami untuk menyelesaikan desain menggunakan prosedur SSRA atau Site Specific Response Analysis. Lanjut, pasti. Kemudian di dalam pelaksanaannya, Pak, Bapak-Bapak sekalian, kami menganalisa lokasi kami. Ini kami pada waktu itu bekerja sama dengan LAPI ITB. Jadi kami ditentukan untuk analisa gempa, kami membagi menjadi 10 titik. Jadi ada zona sebanyak 8 zona, di mana lokasi dan zona ini yang kemudian dilakukan analisa untuk mengetahui berapa dampak gempa yang terjadi pada daerah yang ditentukan melintasi atau bersinggungan dengan sesar gempa yang aktif. Dari ke-10 lokasi titik analisis yang telah ditetapkan oleh LAPI pada saat itu, tim LAPI, ini secara ketentuan itu pada periode 0 itu kami langsung mendapatkan nilai 1,25, di mana secara aturan atau secara ketentuan yang berlaku maksimal itu berada di 0,085. Jadi ketika dilakukan SSRA berdasarkan lokasi, kami analisis memang terdapat beberapa titik yang mengharuskan kami mengikuti prosedur site spesifik. Jadi setelah kami mendapatkan beberapa lokasi yang mengharuskan kami atau melebihi dari ketentuan SSRA ini, selanjutnya kami melakukan analisa struktur menggunakan metode pushover. Jadi metode pushover ini kita pergunakan untuk melakukan optimasi perhitungan sehingga dimensi struktur yang kami dapatkan nanti tidak terlalu besar sehingga menyebabkan adanya kenaikan biaya. Kemudian yang tantangan yang kedua, Pak, di sana di mana seperti tadi kami sampaikan bahwa Tol Sigli Banda Aceh ini berada pada lokasi yang membelah dua ekosistem yang memisahkan, sehingga pada lokasi tersebut dari BKSDA dan lingkungan hidup meminta untuk bisa mengakomodir adanya lintasan-lintasan satwa yang dilindungi sehingga itu tidak mengganggu kehidupan dari satwa yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi di Banda Aceh atau di Aceh Pak Sigli Banda Aceh ini ada gajah Sumatera yang harus kami perhatikan lintasannya, kemudian reptil dan primata yang juga harus kami akomodir, di mana kami berkoordinasi dengan BKSDA untuk desain kami sehingga kehidupan mereka masih bisa terjaga meskipun secara fisik itu dibelah oleh bangunan dari jalan tol Sigli Banda Aceh. Kemudian untuk bentuk fisiknya, Pak, untuk reptil kami ada semacam box, di mana box ini merupakan perlintasan dari reptil yang berada di hutan Sigli Banda Aceh. Kemudian untuk lokasi-lokasinya ini juga kami berkoordinasi dengan BKSDA dan dimensinya, sehingga hal ini bisa sinkron dengan data-data dan pengamatan mereka
mengenai kondisi satwa di Banda Aceh. Kemudian yang untuk gajah, perlintasan gajah ini dibuatkan semacam overpass atau semacam jembatan di mana perlintasan gajah ini memang sudah menjadi satu kepastian mereka dalam pengamatan. Setiap tahun jalan atau rute dari gajah ini selalu berulang, sehingga pada lokasi yang sudah ditentukan ini sudah dipastikan atau diharapkan ini bisa mengakomodir adanya perlintasan gajah pada dua ekosistem yang dibelah oleh jalan tol. Kemudian juga berikut juga dengan yang primata, kami akomodir desainnya dengan menggunakan jembatan primata pada lokasi-lokasi yang sudah direkomendasikan oleh BKSDA. Kemudian mengenai keterbatasan material dan sumber daya di lokasi tol Sigli Banda Aceh, Pak. Kami saat itu memang menggunakan sistem supply chain management, di mana hal ini kami pakai atau kami tentukan untuk memastikan kepastian volume, jumlah volume suplai yang kami perlukan untuk memenuhi schedule yang menjadi target itu bisa terjaga dengan baik. Kemudian adanya kualitas yang diharapkan dengan kami memakai sistem yang kami jaga sejak awal sampai dengan akhir, sejak dari hulu sampai dengan hilir. Hal ini memudahkan kami untuk menjaga kualitas, sehingga material yang masuk sudah bisa kami pastikan sejak dari awal, sehingga tidak banyak material yang terbuang atau tidak ada kendala terkait dengan kondisi kebutuhan material di sana. Berikut juga hal ini juga memastikan kami memastikan biaya atau budget yang dikeluarkan dikarenakan keseluruhan dari suplai material ini sudah kami kendalikan atau kami siapkan sejak dari awal, sejak dari hulu sampai dengan hilir. Meskipun di luar itu kami masih menyediakan space atau slot untuk komponen atau perusahaan lokal, sehingga hal ini bisa sinergi atau bisa menampung ekonomi atau kebutuhan dari perusahaan di sana. Terus kemudian secara gambaran, Pak, dikarenakan memang volume di tol Sigli Banda Aceh ini memang cukup signifikan dari jumlah tanahnya yang sangat besar, Pak, 32 juta kubik. Kemudian kebutuhan base A 498.000 kubik. Kemudian kebutuhan beton ready mix 1.100 kubik. Kemudian pasir, kemudian semen. Hal ini menjadikan memang kemudian kami berpikir dikarenakan pada saat itu sumber daya yang di Banda Aceh tidak memungkinkan untuk mensuplai kebutuhan material kami agar kami bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga terus pada akhirnya berdasarkan evaluasi, berdasarkan analisa kami, memang kemudian ditetapkan beberapa material utama kami harus melakukan produksi atau pengawasan monitoring sejak dari dulu. Yang mungkin kami sampaikan yang pertama di pekerjaan balok girder, Pak, dengan jumlah yang cukup signifikan 1.923 buah ini, di mana kami mendirikan perusahaan sendiri, Pak. PT APB ini merupakan anak dari perusahaan adikarya
yang mana kami dirikan di Banda Aceh memang khusus untuk memenuhi kebutuhan dari balok girder untuk kebutuhan pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh ini. Kemudian ready mix, di mana ready mix ini kami ada 5 batching plan utama. Yang pertama ini dari APB, ini merupakan anak perusahaan. Kemudian yang 4 ini merupakan hasil dari proses verifikasi, proses pemilihan pada procurement kami, yang mana ini kami kontrak kami jaga dari awal untuk memastikan bahwa kebutuhan volume kami bisa terjaga dengan adanya batching plan utama yang kami tetapkan ini. Memang di luar dari 5 batching plan utama, kami juga ada batching plan yang sifatnya ini tambahan atau dia sebagai cadangan apabila ada kekurangan. Hal ini kami maksudkan dengan adanya pendirian dari batching plan utama ini menjadikan kebutuhan kami akan beton sudah bisa kami jaga ritme dan volumenya. Kemudian untuk sertu dan agregat, begitu juga kami melakukan hal yang sama. Jadi kami juga ada perusahaan atau anak usaha dari PT Adikarya Stone Crusher. Kemudian kami juga ada 4 yang utama. Memang di samping ini, di samping dari 5 atau perusahaan yang ditetapkan itu, kami juga mengakomodir perusahaan lokal sebagai supplier. Namun pada kasus di Sigli Banda Aceh ini, Pak, kami melakukan proses pengadaan sertu dan agregat ini sejak pemilihan kuori, di mana hal ini tidak kami lakukan pada proyek di luar Banda Aceh, dikarenakan banyaknya pilihan di mana kami bisa memilih material mana yang sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Dikarenakan volumenya suplai dari existing ini juga tidak memenuhi dan secara kontinuitas juga tidak bisa dikunci, dikarenakan mereka juga bebas untuk berbisnis dengan perusahaan yang lain, sehingga kami melakukan proses pengadaan ini sejak dari perizinan kuori, Pak. Kemudian setelah perizinan kuori, kami melakukan proses penambangan, kemudian kami kami olah di crusher dan selanjutnya kami distribusi kepada masing-masing ruas, masing-masing seksi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang untuk semen ini juga kami mengalami kendala di mana suplai pada saat itu ketersediaan material di lapangan atau volume suplai semen di Banda Aceh tidak memungkinkan untuk mengakomodir kebutuhan volume kami yang sangat besar, sehingga memang kami harus melakukan negosiasi dengan semen Indonesia ini untuk melakukan penambahan investasi truk pengangkut semennya maupun silo semen atau gudangnya di Banda Aceh dalam rangka untuk memastikan kelangsungan suplai semen untuk memenuhi kebutuhan proyek. Kemudian secara gambaran berikut volumenya di Banda Aceh, Pak, di segi Banda Aceh yang kami sampaikan. Memang ketika kami melakukan supply chain management ini memang cukup bagus bagi kami dampaknya. Di samping kami bisa menjaga rutinitas suplai volumenya, kami juga bisa menjaga stabilitas harga. Dikarenakan secara mayoritas harga dari batching plan dari supplier ready mix ke kami ini sudah kami kontrak dan kami suplai sejak dari material. Karena kami pernah mengalami kondisi di mana dalam perjalanannya dikarenakan adanya kendala-kendala
lahan yang belum bebas atau mungkin adanya kendala lain yang menjadikan pelaksanaan ini terganggu atau bertambah waktunya, kemudian di pada raw materialnya ini mengalami kenaikan harga, ini berakibat atau berdampak yang cukup signifikan di kami, Pak. Jadi hal ini memang cukup efektif untuk menjaga stabilitas harga satuan maupun rutinitas suplai pada proyek Siti Banda Aceh. Lanjut. Kemudian berikut juga yang di base A, ini juga kami lakukan juga hal yang sama, Pak, dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kepastian suplai volume untuk kebutuhan di Banda Aceh. Kemudian berikutnya, Pak, mungkin kami berikan gambaran bagaimana kami pernah mendirikan beberapa batching plan pada lokasi-lokasi yang kami rencanakan. Yang untuk batching plan ini kami berikan warna kuning 12. Ini memang tidak semua, Pak, yang kami pakai, namun ada beberapa yang kami pindah-pindahkan untuk memenuhi kelangsungan suplai atau kemudahan suplai kami di lapangan. Kemudian crusher yang warna biru, ini kami tempatkan pada lokasi-lokasi yang dekat dengan sumber kuarinya dan dekat dengan lokasi suplai kami di lapangan. Memang hal ini menjadi satu strategi tersendiri untuk menjaga jarak, menjaga akses, menjaga kelangsungan, karena dikarenakan pada pengendalian kami memang di samping mutu dan waktu, harga ini memang menjadi satu isu yang harus kami kendalikan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kendala di sana atau tantangan sebenarnya lebih kepada tantangan sosial budaya dengan masyarakat Aceh, yang seperti tadi kami sampaikan bahwa di Aceh secara sosial budaya ini memang masyarakat Aceh ini ramah, namun dikarenakan faktor bekas konflik yang menjadikan mungkin adanya trauma dari masyarakat yang masih belum bisa sembuh betul atau belum bisa normal, sehingga mungkin menjadikan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda kepada kami, orang luar atau pendatang, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk melakukan komunikasi, harmonisasi di lapangan untuk memastikan atau untuk menjaga agar pekerjaan di lapangan ini bisa berjalan lancar. Dikarenakan tanpa adanya dukungan dari lingkungan atau masyarakat di sekitar proyek, tentunya hal ini tidak mungkin kami lakukan eksekusi proyek ini dengan baik dan tepat waktu. Beberapa tradisi yang sangat baik di Aceh, Pak, seperti tradisi pesejuk. Ini pada setiap awal kita mau memulai satu pekerjaan, itu kita harus melakukan doa bersama. Kemudian ada tradisi megang, ini berada di sekitar hari raya, di mana waktu sebelum dan sesudahnya yang mana memang menjadi satu momentum sakral untuk saling menghormati adanya hari raya. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi atau berbaur dengan masyarakat dengan cara kami memberikan atau membuka peluang kontribusi kepada masyarakat berupa tenaga kerja maupun sumber daya. Memang untuk tenaga kerja ini kami sesuaikan dengan kompetensi
dengan skill yang ada, dan di sana menurut kami sangat signifikan Pak dengan adanya serapan atau kontribusi masyarakat di Aceh, di mana kami untuk staf proyek ini eh, cukup banyak yang dari Aceh, yaitu 229, kemudian yang dari non-Aceh ini, di luar Aceh ini 497. Menurut saya ini juga sangat banyak. Ini kemudian untuk tenaga kerja di lapangannya 2149 ini Aceh, kemudian yang dari luar Aceh ini 139, kemudian berikut juga untuk rekanannya. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau apa antusiasme masyarakat Aceh untuk bisa berbaur, bisa bersama-sama dengan kami untuk melaksanakan pembangunan di Tol Banda Aceh ini, yang kami mulai dengan melakukan proses-proses harmonisasi di awal, dan dalam perjalanannya ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kemudian kami juga membuka satu peluang kontribusi bagi pendidikan di Provinsi Aceh melalui magang, kerja praktek atau penelitian, dan kami di sana ada banyak universitas Pak, ada sekitar 7 universitas yang bekerja sama atau sering mengirimkan mahasiswanya untuk belajar di bekerja sama atau melakukan praktek di Tol Sigli Banda Aceh di luar dari SMK atau kursus-kursus yang uh, di luar dari universitas, melakukan beberapa hal yang bersinggungan atau berkontribusi kepada masyarakat, mulai dari adanya penyaluran CSR, kemudian kami juga melakukan apa satu langkah berkoordinasi atau bersinergi dengan keamanan setempat, dengan Kodim, dengan Kodam, kemudian dengan Daya Pondok Pesantren. Kemudian kami juga berkontribusi setiap ada bencana yang berada di Provinsi Aceh, dikarenakan di Banda Aceh ini tidak ada, sehingga pada saat itu ada banjir di Aceh Utara, ini juga kami berkontribusi ke sana Pak, dikarenakan Aceh Utara ini memang berdampak kepada akses logistik dari Medan maupun dari Jakarta, sehingga kami perlu untuk merasa bersama-sama dengan masyarakat di Aceh Utara ketika mereka juga menghadapi bencana. Kemudian disabilitas juga kami berikan kesempatan untuk bersama kami Pak. Ada 2 atau 3 personel yang kami akomodir untuk bisa menjadi bagian dari staf kami untuk bersama-sama melaksanakan proyek Sugri Banda Aceh ini. Kemudian untuk Pak Roni, gambaran Pak Roni ini, mohon izin, ya waktunya mungkin ya sebentar lagi, bisa siap, kurang 3 menit gitu. ya Ya. terima kasih Pak. Kemudian ini adalah gambaran dari pekerjaan utama, terus pasti dokumentasi-dokumentasi yang kami kerjakan di lapangan. Dan ini adalah stone crusher, lanjut pasti. Dan kami juga melakukan prosedur GHSE di lapangan dan menjaga mutu proyek. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian paparan dari kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.